Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rida Anjani dapat kembali hadir di layar kaca pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Ruang Sekolah. Pemirsa UGTV, Ruang Sekolah ini disiarkan secara langsung melalui UGTV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia, yang mana program kami dapat Anda akses melalui channel 32 UHF TV digital, channel 54 UHF TV analog, atau streaming di 2 website kami, yaitu di www.tv.gunadarma.ac.id atau di www.ugtv.co.id. Bagi Anda yang memiliki mobilitas yang sangat padat, Anda juga dapat mendownload aplikasi kami dengan nama UGTV Mobile yang saat ini sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Ruang Sekolah kali ini mengangkat tema peran dan fungsi guru BK di sekolah. Dan sudah ada 2 narasumber hebat di studio. Kemudian juga saya ditemani oleh co-host yang luar biasa. Hari ini berkenan hadir Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof, kabarnya sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Hari ini Alhamdulillah nih berkenan menjadi co-host ya Prof ya. Sama-sama. Untuk tema peran dan fungsi guru BK di sekolah. Betul. Kira-kira Prof, kenapa tema ini menarik untuk diangkat pada hari ini Prof? Ya, tema ini menarik buat siswa, buat guru gitu ya, buat orang tua. Karena peranan guru BK ini terdepan ya. Jadi kalau seandainya nanya prestasi suatu saat nanya ke guru BK. Kemudian juga kalau seandainya ada masalah-masalah tanyakan guru BK begitu ya. Betul. Jadi masalah siswa pintar, masalah yang bodoh segala macam pun adanya di guru BK. Catatan-catatan pun itu ada di guru BK. Jadi kalau seandainya mau pilih jurusan apa gitu. Nah, melalui physical test ini dia tahu guru BK ini. Termasuk bagaimana melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Datanya lengkap di guru BK. Sehingga tepatlah untuk kesempatan ini guru BK dihadirkan untuk momen di UGTV ini. Luar biasa. Jadi memang guru BK ini memiliki peran yang sentral nih ya Prof Ya, untuk betul. mendampingi para siswa-siswi di sekolah. Betul. Dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi nanti. Baik, kita sudah bersama dengan yang pertama ada Bapak Fitra Faturrahman, SPSI seorang guru BK SMAN 10 Depok. Assalamualaikum Pak Fatra. Salam. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Sekali, dan tetap semangat. Baik, kemudian juga ada Ibu Nurbaiti Fadilah SPD selaku guru BK dari SMA Negeri 5 Kota Depok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali. Dan tetap Terima semangat kasih. tentunya Tetap ya. semangat pasti dong. Luar biasa. Baik, Prof, mungkin untuk membuka diskusi kita nih ada pertanyaan pertama nih dari Prof nih. Saya mungkin bisa join ya Siap, antara Bu Nur sama sama Pak Fitra. Iya, Ya, siap Pak. dong. Pak, kalau di sekolah itu kan BK. Iya. Iya. Kalau dulu kan sebutnya BP gitu. Iya, Apa dulu sih BP. bedanya tuh BK dengan BP itu? Iya. Silahkan Pak Firman. Mundur, Oke. boleh Bapak Baik. dulu boleh. Baik, kalau dulu disebut sebagai BP itu bimbingan penyuluhan. Jadi istilah BP itu sekitar tahun 70 ke bawah lah. 80 ke bawah itu. BP bimbingan penyuluhan. Generasi-generasi Prof mungkin dulu sudah ada belum itu guru? Sudah ada. Nah, ya itu disebutnya sebagai guru BP gitu ya. Saya juga dulu ingatnya waktu SMP punya guru BP gitu ya. Nah, era 80 ke sini 90-an mulai berubah istilahnya menjadi bimbingan konseling karena bimbingan dan penyuluhan itu dianggap identik, mirip gitu. Jadi fungsinya sebenarnya kan melakukan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu kan ya tadi untuk hal prestasi, untuk hal-hal kebaikan, hal-hal positif gitu, itu dilakukan bimbingan gitu. Nah, untuk mengatasi masalah, untuk menyelesaikan masalah, itu dilakukan konseling. Begitu, Prof. Siap ya, makasih Pak. Iya. Berarti tambahkan Bu. Iya, mungkin saya menambahkan dari kalimat BP dan BK gitu. Iya. Mungkin sampai sekarang juga masih banyak orang yang memanggil kami guru BP ya Pak Iya, Fitra. iya, Padahal sudah lama berganti Sudah lama. menjadi BK gitu. Sudah Saya lama. sering ke ruang BP aja, BK Pak. Saya sering Iya, gitu iya. kan. Karena dari kalimat aja sudah beda, pasti artinya berbeda seperti Iya. itu ya kan. Fokusnya untuk BK di sini ada dari 2 kata, bimbingan dan konseling. Kalau untuk bimbingan penyuluhan itu kan hanya untuk lebih ke
memberikan informasi gitu. Nah, kalau bimbingan konseling ini kita selain membimbing juga mengkonseling. Artinya sampai tahap pengentasan masalah. Bagaimana masalah itu dari awal terjadi sampai penyelesaian masalah. Itu fokus ke dalam bimbingan konseling. Seperti itu bedanya mungkin Prof. Jadi perannya lebih mendalam lagi Prof Iya, daripada betul. BK ya, Tidak yang hanya memberikan informasi, tapi informasi. sampai memecahkan masalah. Mm-mm. Seperti itu. Luar biasa Jadi sekali. tagline-nya menggunakan yang itu pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Wah, cocok itu, Menyelesaikan cocok. masalah tanpa masalah ya. Cocok itu, Baik. Prof. Luar biasa sekali. Nah, mengingat sekarang sudah berganti ya dari Iya. BP ke BK. Untuk perbedaannya sendiri dari guru biasa dengan guru BK itu apa sih, Bu? Pasti beda. Kalau guru mata pelajaran di sini itu kan biasanya hanya fokus ke nilai siswa ya, memberikan pelajaran dari mulai KD 1 dan seterusnya gitu kan. Fokus ke nilai, oh siswa ini nilainya sekian-sekian gitu kan. Tapi kalau untuk kami guru BK kita fokusnya bukan ke nilai. Tapi kenapa sih siswa ini bisa mendapatkan nilai di bawah KKM? Ada apa? Ada permasalahan apa di dalam diri sehingga motivasinya menjadi rendah, yang akhirnya menjadi dampak nilai itu sendiri seperti itu. Jadi fokus kami di sini adalah terhadap psikologis siswa, seperti itu, bukan lagi fokus terhadap nilai. Itu mungkin bedanya, mungkin Pak Fitra mau menambahkan. Iya, kalau guru itu udah benar tadi mengenai fokusnya. Kalau guru mata pelajaran fokus pada kemampuan akademik, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotor. Seperti pelajaran-pelajaran olahraga, seni kan itu ada prakteknya. Nah, kalau guru BK itu pada supportnya sebenarnya. Bagaimana anak bisa mencapai titik optimalnya gitu, kemampuan optimalnya, dan juga kalau terjadi masalah apa nih yang menyebabkan dia masalah gitu, sehingga masalah yang terselesaikan dia bisa optimal lagi di pembelajarannya gitu. Jadi daya dukung di proses pembelajaran gitu. Jadi pada aspek tadi udah disebutkan psikologis, pada aspek afektif, pada aspek mental, sosial, spiritual. Sosial misalnya dia ketika ada masalah nggak usah jauh-jauh lah, anak SMA kan biasanya pacaran apa gitu kan. Nah, itu kan pasti bete, pasti bisa nggak, pengaruh iya ke gitu. motivasi. Akhirnya apa? Nggak belajar, nggak ini, nggak itu. Akhirnya yang dijadi ini apa yang menyelesaikan masalah guru BK juga. Ini coba nih tanya anaknya kenapa nggak mau di kelas diem aja misalnya gitu kan. Atau ada masalah sama orang tuanya misalnya, atau ada sama temennya dan seterusnya. Itu sosial, spiritual misalnya. Dari yang tadinya malas-malasan ibadah gitu kan, terus kita coba gali ternyata apa yang membuat dia bermasalah di ibadahnya. Setelah kita ketemu, kita arahkan, ibadahnya bagus, belajarnya juga jadi bagus gitu. Jadi sebenarnya BK ini sangat mendukung proses pembelajaran gitu. Tapi bukan pada materi pelajarannya, tapi pada proses Prosesnya. mendukung belajarnya gitu. Proses menuju. Jadi belajarnya biar lebih kondusif gitu. Baik. Begitu Mbak Rida. Ya. Baik, ini kan dari Pak Fitra dari SMA 10 ya Pak Iya, ya, betul. kemudian Bu Nuri juga dari SMA 5. Iya. Nah ini kan berbeda nih Iya. sekolahnya. Ini seperti apa tugas dan fungsinya? Apakah memang ada kesamaan atau memang ada sedikit perbedaan gitu? Mungkin dari Bu Nuri terlebih dahulu. Silakan. Mungkin dari saya, yang pasti kalau untuk peran dan fungsi seharusnya sama ya Pak Fitra gitu kan. Untuk peran dan fungsi guru BK di SMA 5 sendiri gitu kan. Di SMA 5 kami kalau untuk SMA 5 itu namanya anak SMA, kita akan fokus ke karir. Bagaimana kita mendampingi anak-anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi dari mulai kelas 10 kita arahkan, kita bimbing gitu kan, dari mulai mendapatkan nilai jangan sampai di bawah KKM seperti itu. Intinya bagaimana sih siswa mengoptimalisasi diri gitu supaya maksimal juga dalam pembelajaran gitu. Ya tadi seperti saya bilang di SMA 5 lebih ke psikologisnya. Kalau mungkin zaman dulu yang namanya guru BK itu terkenal dengan polisi sekolah gitu kan. Untuk aturan-aturan atribut sekolah, terus rambut panjang gitu kan, rok ngatung gitu ya Mbak, mungkin zaman dulu gitu kan. Iya, Tapi betul. untuk di SMA 5 ini kami di BK tidak melakukan itu Prof. Kami berperan untuk lebih ke psikologisnya. Bagaimana, kenapa kamu rambutnya panjang, kenapa nggak mau cukur gitu, seperti itu. Tapi tidak melakukan tindakan tidak, untuk itu ya Bu ya? ranahnya kesiswaan. Jadi Oke. kami sangat tidak diperbolehkan untuk menyentuh hal itu, karena nanti akhirnya ketika siswa
harusnya mau bercerita dengan BK, nggak mau jadi takut. Jadi takut, Iya, padahal moto di SMA 5 itu untuk BK sendiri adalah sahabat hati siswa, gitu. Jadi bagaimana kita sebagai guru BK menjadi sahabat siswa. Jadi ketika ada masalah mau terbuka, jadi mau cerita ke kami. Kalau kami image-nya tidak baik, kan akhirnya siswa juga tidak mau bercerita dengan kami. Itu peran dan fungsi guru BK di SMA 5 tersendiri seperti itu, Mbak Rida. Luar biasa. Kalau dari SMA 10 sendiri seperti apa, Pak? Sama ya Mbak Rida, saya dan Bu Nur ini guru BK generasi baru. Jadi image tentang guru BK yang polisi sekolah, yang itu udah nggak ada gitu. Jadi kami udah di era guru BK baru gitu. Jadi sebagai sahabat siswa, sebagai tempat ngobrol gitu, tempat main gitu. Di SMA 10 bahkan ada ruangan gitu ya. Itu kadang kalau anak-anak lagi bete, Pak mau duduk sini gitu. Ya udah duduk gitu. Cuma duduk doang, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ada kalau misalnya waktu sebelum pandemi gitu misalnya, Pak mau makan sini ya. Ya udah makan gitu kan. Ada karpet seperti ini digelar gitu. Kadang Pak pusing nih Pak mau tidur, ya udah tidur gitu. Jadi tempat nyaman ya buat mereka, tempat apa ya melepas pikiran-pikiran yang nggak enak, perasaan-perasaan nggak enak gitu. Jadi ya tadi sama seperti di SMA 5 tuh sahabat siswa gitu. Jadi mereka bebas bercerita apa saja, bahkan tadi ada yang sampai makan, sampai tiduran di ruang BK gitu kan. Ya kita nggak tahu kenapa mereka seperti itu. Tiba-tiba misalnya mereka diam gitu. Baru kemudian saya tanya, ada apa gitu? Kok diam aja gitu? Ah iya nih Pak, begini. Baru dia cerita. Awalnya dia nggak cerita, cuman sekedar duduk, cuman sekedar minum, makan, tapi tahu-tahu bengong gitu kan. Ada apa nih saya tanya gitu kan. Kan nggak biasa ya Prof, anak tiba-tiba lagi makan, lagi minum, tiba-tiba bengong gitu kan. Nah, itu saya tanya. Nah, di situ baru kemudian cerita gitu. Jadi tempat yang nyaman ya. BK di SMA 10 tuh kami di SMA 10 ada 3 orang guru BK-nya. Saya, ada Bu Yuni juga. Sekarang ada Bu Nina. Jadi bertiga. Nah, itu seperti itu gitu. Untuk kasus-kasus tertentu yang tadi Bu Nuri cerita, kami memang tidak memberikan sanksi ya, surat perjanjian apa itu enggak gitu. Tapi proses pemahaman kenapa kamu sampai melakukan ini gitu, kenapa kamu melakukan itu. Kalau kamu melakukan ini ya ada konsekuensinya gitu kan, aturan dan seterusnya. Jadi proses memahami gitu, karena yang namanya aturan kalau langsung ditegakkan tanpa dipahami, yang terjadi kan pemberontakan ya. Jadi marah, jadi kesel gitu. Jadi kita buat anak untuk dia mengerti gitu kan. Menyadari kemudian mau terima gitu kan. Akhirnya dia bisa berubah gitu. Tujuannya seperti itu. Jadi bukan menghukum, tapi lebih tadi kenapa kamu melakukan ini, melakukan itu gitu. Kita gali, ketemu alasannya gitu kan. Nah, baru kemudian diarahkan, karena sudah melakukan ya ada sanksinya gitu. Iya, berarti Prof wajah BK saat ini adalah sebagai sahabat siswa Prof dan siswa. sebagai polisi sekolah lagi ya Prof ya. Kalau dulu waktu saya jadi siswa, justru kalau seandainya ketemu sama guru BP itu Kabur. takut. Takut ya Prof ya. Kalau sekarang malah sekarang mendekati. Betul. Luar Jadi biasa. karena ada solusi yang terjadi di guru BK gitu ya. Iya. Kalau seandainya dulu BP itu pasti bermasalah. Iya, yang Ketemu guru bermasalah, BP itu pasti yang masalah gitu. Iya. Betul Kalau sekali. sekarang ternyata lebih nyaman ketemu sama guru BP. Iya. Bukan hanya untuk siswa-siswa bermasalah ya Bu? Bukan. Oke. Luar biasa sekali. Baik Prof, mungkin ada sedikit lagi Prof, pertanyaan Iya. dari Prof. Kalau seandainya saya katakan guru BK, itu apakah mengikuti jenjang kelas siswa? Misalnya kelas 10 naik kelas 11, apakah guru BK itu terus mengikuti ataukah beda guru BK lagi? Silakan di SMA 5 Kalau gimana? di SMA 5 tersendiri berbeda Prof. Saya khusus kelas 10, Ya. nanti kelas 11 ada lagi, kelas 12 beda lagi. Jadi tapi kita tahapannya tersusun. Maksudnya gini, di kelas 10 itu kita lebih ke orientasi siswa dulu. Tahapnya lebih bagaimana siswa mengenal dirinya sendiri. Apalagi kan dengan siswa baru kelas 10 mereka pasti banyak yang masih malu-malu sama teman atau masih yang, Ibu saya di sini mau pindah aja karena nggak ada teman. Nah, masih yang seperti itu. Jadi saya lebih ke bagaimana siswa ini percaya dengan dirinya sendiri. Nah, nanti di kelas 11 beda lagi, di karir seperti itu. Jadi memang tidak mengikuti. Iya. Apakah di 10 juga begitu? SMA 10 beberapa tahun belakangan seperti itu Prof.
Cuman kedepannya kepala sekolah menginginkan mengikuti gitu. Mengikuti ya. Jadi yang sekarang guru BK kelas 10, tahun depan jadi guru BK kelas 11. Tahun depannya lagi jadi guru BK kelas 12. Begitu juga yang tadinya kelas 12 pindah ke kelas 10. Begitu mengikuti anak jadi gitu. Jadi recordnya itu diikuti Tetap mengikuti gitu. Jadi rencananya ke depan akan mengikuti. Mengikuti perkembangan siswa juga ya berarti ya Bu ya. Nah mungkin seperti apa nanti tolak ukur atau yang menjadi indikator yang dikatakan bahwa tugas dan fungsi guru BK ini berhasil gitu, dapat dikatakan baik dan berhasil. Mungkin bisa dijawab di segmen kedua, karena kita pemirsa JTV akan segera kembali setelah jeda program berikut ini. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah. Masih bersama saya Rida Anjani dan juga narasumber kita, Bapak Fitra dari Guru BK SMA N 10 Depok dan Ibu Nurbaiti Fadila dari Guru BK SMA N 5 Depok. Dan tentu masih bersama dengan Profesor Dr. Didin Muqaddim. Prof, tadi kita sudah membahas ya Prof, tugas dan juga fungsi dari Guru BK gitu, dari kacamata SMA 10 dan juga SMA 5. Nah ini seperti apa yang sempat sudah saya tanyakan tadi di segmen pertama, mungkin belum terjawab. Ini apa yang menjadi indikator atau menjadi tolak ukur bahwa tugas dan fungsi BK ini bisa dikatakan berhasil gitu. Mungkin dari Pak Fitra dulu Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Rida. Ukuran keberhasilannya ya, benchmarkingnya kalau di mata pelajaran ada yang namanya SKL, standar kompetensi lulusan Prof. Kompetensi lulusan itu ada tiap mata pelajaran ada ininya, ada ukuran-ukurannya gitu, ada indikatornya. Kalau di BK ada namanya SKKPD, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah itu ada 11 tugas perkembangan dari mulai penanaman agama sampai yang ke-11 itu untuk SMA. Kalau di SD SMP ada 10, di SMA ada 11. Yang 11 itu kesiapan merencanakan berkeluarga. Jadi kalau saya pernah di Sukabumi, kata kepala sekolah di Cikembar waktu itu, beliau bilang guru BK ini mendampingi siswa dari dunia sampai akhirat gitu. Karena sampai urusan pernikahannya diurusin gitu kan. Ada Prof, ada materinya itu yang SKKPD yang ke-11 itu. Jadi ukuran keberhasilannya kalau secara administratif begitu. Nah kalau saya secara pribadi adalah siswa itu atau peserta didik itu mendewasa. Mendewasa dalam arti dia bisa punya keputusan sendiri, dia punya pertimbangan sendiri gitu. Rencana-rencana kedepannya baik itu kuliah atau kerja atau menikah gitu. Dulu waktu saya di Sukabumi untuk yang menikah itu termasuk yang besar jumlahnya ya. Jadi artinya ya mungkin karena ekonomi atau apapun gitu. Jadi saya bilang ya kalau misalnya memang arahnya ke situ, arahnya menikah, ya siap saya bilang gitu. Jangan memasuki dunia pernikahan itu, dunia keluarga itu tanpa persiapan saya bilang gitu. Begitu juga yang mau kerja gitu. Kerja apa yang perlu disiapkan gitu. Nah, itu saya biasanya bicaranya satu persatu ya, tidak di kelas. Kalau di kelas ada materinya, bimbingan klasikal, kalau seperti itu saya bicara satu-satu gitu Prof. Jadi persiapannya seperti apa yang mereka lakukan gitu. Termasuk juga kalau misalnya mau kuliah gitu. Udah tahu belum kampusnya, udah tahu perjalanan ke kampusnya seperti apa gitu dan seterusnya. Jadi mendewasanya mereka ya. Jadi mereka mendewasa, punya keputusan, punya argumen atas keputusannya itu gitu. Enggak cuman asal ikut-ikutan gitu Prof. Enggak cuman asal pilih gitu. Jadi ukuran bagi saya ketika dia sudah mendewasa dengan cara seperti itu. Oke, baik. Ya, barangkali ditambahkan Bu Nuri. Iya, Bu Nuri silahkan. Kalau dari saya itu mungkin secara teori yang tadi Pak Fitra katakan, tapi kalau dari saya mungkin singkatnya tolak ukur apa sih BK itu sendiri gitu. Kalau menurut saya tolak ukur dalam ke-BK-an itu mungkin siswa itu pertama bisa mandiri gitu. Kedua adalah siswa sendiri itu bisa mengoptimalisasi dirinya sendiri. Sudah tahu mau kemana sih setelah ini
saya harus jalan kemana, mau kemana setelah lulus dari SMA ini. Dan yang pasti pasti ada siswa yang dari awal punya masalah tapi tidak bisa menyelesaikan, minta bantuan terhadap guru BK, atau misalnya ada juga yang kadang takut sama orang tua gitu ya Prof. Jadi nah selanjutnya saya berharap itu ketika siswa sudah memiliki masalah, itu sudah bisa menyelesaikan sendiri gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi bantuan dan tidak tahu lagi harus nggak tahu mau nyelesainnya gimana lagi gitu kan. Nah itu yang tidak kami harapkan. Yang kami harapkan adalah, oh saya tahu masalah saya seperti ini, saya harus tahu dan saya tahu cara menyelesaikannya seperti apa. Nah itu kalau menurut saya secara pribadi tolak ukur kebekaan dari saya seperti itu. Jadi siswa sudah benar-benar tahu terhadap dirinya sendiri, cara menyelesaikan masalahnya yang baik seperti apa, yang tidak baik bagaimana. Nah seperti itu. Oke, baik. Berarti memang perannya ini sangat penting ya Bu ya, Iya. untuk di sekolah sendiri. Nah Prof, saya jadi penasaran nih Prof, kalau di sekolah kan ada guru BK Prof. Iya. Kalau di universitas kalau misalnya mahasiswa ada Masalah. masalah gitu kemana Prof larinya Prof? Iya, kalau di perguruan tinggi kan sebenarnya ada namanya wali kelas kan gitu ya. Kemudian juga kalau seandainya memang ada tingkat kemahasiswaan, ada di level-level kemahasiswaan. Berarti ada di level Ada di kemahasiswaan ya Prof? level-levelnya kan, karena di fakultas itu kan ada wakil dekan bidang kemahasiswaan. Jadi kita serahkan, tergantung daripada problemnya di mana kan gitu ya. Sehingga dari bagian kemahasiswaan itu bisa memberikan solusi. Oh, mahasiswa kan termasuk di dalamnya bagaimana mengurus tentang beasiswa. Nah itu kan tidak mungkin langsung ke bagian keuangan kan. Ini urusannya ke bagian mahasiswa. Sekarang kan ada UKT kan gitu, diberikan juga kepada mereka-mereka lewat bagian kemahasiswaan. Ya, kan. Kemudian juga kalau seandainya masalah dia pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang punya IPK tertinggi, nah itu kan juga ada ke bagian kemahasiswaan. Kalau masalah-masalah yang lain bisa tanya ke BAK, enggak semuanya. Kalau seandainya mau sidang segala macam pun bisa tanya ke program studinya. Karena ada persyaratan-persyaratan khusus yang akan diselesaikan lewat program studi yang bersangkutan. Jadi tidak 1-2 orang lah, Satu, dua orang. karena Berarti tergantung daripada iya, ada unit-unit pelayanan Betul, ya Prof pelayanan, ya. Iya. Malah Gitu. mungkin lebih kompleks lagi, lebih bisa luas ya, sesuai lebih dengan luas, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh Betul, mahasiswa ya Prof betul. ya. Iya, kalau di perguruan tinggi begitu. Oke. Jadi membedakan dengan ini. Kebetulan swasta dan Gunadarma kampusnya banyak. Jadi kalau seandainya dia itu harus ke Depok kan nggak mungkin. Iya. Nah, Dari Bekasi misalnya. Iya, dari Bekasi kan susah. Iya. Ya, ya. Iya, Jadi iya. minta surat keterangan kan pelayanan. Nah, sekarang online saja. Ya online semua ya Prof. Ya? Online saja semuanya kan gitu. Nah, termasuk dari sekarang ini sebenarnya untuk minat siswa untuk memilih prodi, memilih jurusan gitu ya di SMA, kira-kira peran guru di masa pandemi ya Bu? Iya. Di masa pandemi seperti apa? Soalnya kan ini kan siswanya nggak datang. Betul, Iya. betul. Bagaimana melakukan konselingnya kalau seandainya siswanya nggak datang? Kira-kira Oke. gimana? Bapak atau Ibu? Silakan. Ya. Kalau di SMA 5, alhamdulillah walaupun pandemi, kami melakukan bimbingan terhadap siswa kelas 12 terkait arah karier mereka mau kemana gitu kan. Alhamdulillah tidak terkendali ya Prof, karena kan kita juga sekarang komunikasi banyak hal gitu kan. Jadi biasanya saya melakukan konseling itu ada jadwalnya. Misalnya dalam 1 hari saya batasin 3 siswa yang memang mendaftar untuk konseling. Jadi ada pendaftarannya dulu untuk mau konseling. Misalnya, Ibu saya mau konseling datang sama orang tua gitu kan. Ibu bisanya di hari apa? Nanti kita jadwalkan. 1 hari itu biasanya saya maksimal 3 siswa di jam setelah mereka BDR. Nah, di jam BDR. Jadi saya tidak mau mengganggu jam BDR mereka juga. Biasanya BDR itu kan kalau selama pandemi itu cuma sampai jam 12 ya Prof. Betul, ya. Jadi saya melakukan konseling itu setelah jam 12. Itu biasanya saya batasi sampai jam 3 sore. Itu dengan 3 siswa. Jadi waktunya juga tidak berbarengan. Janjian sifatnya ya, Bu? Janjian, iya. Lalu setelah itu kalau untuk informasi-informasi terkait universitas itu kita sudah ada wadahnya. Wadahnya itu kita kebetulan kalau di SMA 5 itu punya grup PTN namanya, PTN dan PTS. Itu kita punya grup, jadi mereka tetap mendapatkan informasi apapun terkait perguruan tinggi negeri maupun swasta. Gitu. Seperti itu Prof, kalau di SMA 5. Sama apa di 10? Di 10 kurang lebih sama. Kadang juga ada jadwal jadwal Zoom ya. Ya. Jadwal Zoom atau jadwal Google Meet gitu dengan mereka di hari tertentu, karena kan
mereka tetap ada jadwal ini Prof, ada jadwal pelajaran sampai siang itu. Nah, sama seperti tadi dijadwalkan setelah itu. Nah, dijadwalkan setelah itu ada yang di Zoom, ada juga misalnya datang ke sekolah. Ya sama antara 3 sampai 5 orang lah kalau di 10 gitu. Ada yang anaknya aja, ada yang dengan orang tuanya. Yang paling sering sebenarnya yang japri saya langsung Prof, melalui WA. Ini tadi barusan dari pagi juga ada nih. Dia baru kelas 11, baru masuk kelas 11 tapi udah tanya-tanya tentang perguruan tinggi. Pak tentang SNM gimana, Pak tentang SPM gimana, Pak tentang lintas jurusan gimana. Jadi banyaknya yang japri gitu. Pendekatan personal gitu personal, ya. iya gitu. Kadang-kadang juga ada malah orang tuanya. Pak Fitra saya mau nelfon boleh? Ya boleh. Malah selama pandemi kerja kita 24 jam Iya. ya Pak Fitra ya. Gitu. Harus siap siaga ya Bu, Iya, kadang-kadang 24 mereka- jam. Jadi seperti operator. Operator gitu. Jadi Pak Fitra saya mau nelfon boleh? Ya Bu silakan atau ya Pak silakan gitu. Telepon gitu kan ngobrol tentang kuliah, tentang jalur-jalur perguruan tinggi gitu kan. Ya udah dibahas gitu. Oh ya udah Pak makasih ya. Udah nggak lama ada lagi gitu. Karena ya nomor kita begitu dipublish udah kita nggak bisa tahu sampai kemana tuh nomor kita. Tapi biasanya tahu Pak ya, ini yang mau tanya ini adalah benar siswa dan orang tua begitu ya. Tahu Iya. Pak. Artinya Kan mereka bukan, juga bukan bilang. orang luar kan begitu ya. Enggak, bukan. Mereka juga bilang, ya, saya orang tuanya ini, kelas ini Kelas gitu. sekian, iya. Mereka menyebutkan kelasnya, Prof. Iya. Oke. Takutnya ada yang mencoba-coba kan. Iseng ada aja Iya, ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada, Prof. Iya, Sejauh iya. ini nggak ada. Nah, untuk salah satu tugas dari BK sendiri kan harus mengetahui minat dan bakat dari para siswa-siswi Iya. yang ada di sekolah ya. Iya. Ini seperti apa cara mengetahui dari minat dan bakat siswa-siswi sendiri? Ya, silakan Bu Nuri. Bu Nuri. Kalau untuk mengetahui minat dan bakat siswa itu bisa kita ketahui itu dari kelas 10, dari mulai mereka masuk ke SMA 5. Di awal itu kami memberikan angket untuk minat. Minat kalau di SMA 5 itu ada penjurusan minat itu IPA dan IPS ya Prof gitu. Hanya Jadi dua ya, hanya ada dua dua. ya. Jadi mereka kita kasih angket minatnya ke IPA atau ke IPS seperti itu. Lalu kita bandingkan dengan mereka juga melampirkan nilai rapot waktu SMP gitu. Jadi kita bandingkan dengan nilai rapot di SMP secara akademik kita bisa lihat seperti itu sesuai atau tidak. Misalnya minatnya IPA, kita lihat nilai biologinya IPA-nya seperti apa gitu. Jangan sampai minatnya IPA tapi nilai pelajaran IPA-nya tidak mumpuni gitu. Lalu kita bandingkan lagi dengan kalau di kami itu kan kita ada kerjasama dengan psikologi, kita ada tes psikologi, tes potensi akademik. Kita lihat secara mendasar itu psikologi si siswa ini seperti apa. Nah itu jadi dari 3 kriteria itu kita evaluasi, kita jadikan kesimpulan, oh siswa tersebut akhirnya minatnya ke IPA atau ke IPS seperti itu. Nanti setelah berjalannya waktu, pelan-pelan kita juga bisa lihat lagi untuk minat dan bakat itu juga dari ekstrakurikuler gitu kan. Misalnya dia ternyata punya bakat di olahraga atau di seni. Nah itu bisa kita maksimalkan di ekstrakurikuler gitu, seperti itu Mbak. Oke, baik. Kalau dari Pak Fitra sendiri, Pak? Ya, kalau yang saya lakukan di SMA 10 sama kurang lebihnya seperti tadi. Jadi saya lihat nilai rapot, saya minta mereka membuat tabel nilai yang nilainya 8 ke atas gitu. 8 ke atas itu kan udah bisa dianggap bagus ya Prof? Iya. Nah, itu saya minta dari SMP dan SD-nya. Jadi mereka buat tabel nilainya gitu. Nah, itu untuk mengarahkan. Nah, kemudian untuk daya dukungnya prestasi, Mbak. Prestasi. Jadi misalnya mereka punya prestasi waktu SD-nya apa, prestasi waktu SMP-nya apa. Nah, itu yang kemudian diarahkan gitu. Kalau misalnya mereka punya prestasi di SMA, itu yang kemudian dikumpulkan nanti pada saat pendaftaran SNMPTN digunakan gitu. Tapi untuk mengarahkan yang awal bisa tadi yang SMP dan SD bisa digunakan, tapi tidak bisa untuk mendaftar, cuman mengarahkan aja gitu. Jadi nilai-nilai dia yang bagus, kemudian prestasi-prestasi yang bagus gitu. Nah, terkadang ada juga yang konflik dengan orang tua. Dia maunya nari misalnya, dan dia udah pernah punya prestasi nari gitu. Tapi orang tuanya ngomong gini, kamu dari nari bisa dapat apa gitu kan? Datang ke saya cerita gitu. Akhirnya sekarang anaknya udah kuliah di Untirta, Serang. Serang. Di Tirta Ageng ya, Sultan Ageng Tirtayasa gitu.
ambil jurusan apa tuh di sana, saya lupa. Tapi yang jelas ya itu waktu dia di sekolah seperti itu. Jadi selain nilai-nilai tadi, kemudian hasil psikotes juga sama, di 10 juga menggunakan, juga adalah tadi prestasi yang dia punya gitu. Dan di situ juga kadang ada konfliknya gitu. Konfliknya tadi dengan orang tua, misalnya dia senang seni, tapi dia mau pilih jurusan seni, orang tuanya bilang, kamu dari seni dapat apa gitu. Nah, itu kita lakukan proses konseling di situ. Iya. Nah ini kan jadi masalahnya sudah masuk ke pilihan siswa ya Pak. Iya, betul. Dan siswa bagaimana melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Iya. Kan itu. Berarti kan siswa itu kan menghadapi masalah. Iya. Kira-kira bagaimana menghadapi masalah Pak? Siswa inginnya ke utara, orang tua inginnya ke selatan. Kan guru BK itu yang itu kira-kira bagaimana mengatasi itu? Ya, silakan Bu Nuri. Ini masalah sebenarnya bukan sekali 2 kali atau setahun 2 tahun. Dari zaman saya mungkin ya Sering. seperti itu gitu. Dari zaman saya masih sekolah banyak banget teman-teman saya atau bahkan kayaknya saya sendiri dulu seperti itu gitu kan. Sampai sekarang mungkin ada juga yang bertanya, masa sih masih ada orang tua yang memaksakan anak gitu kan? Ternyata masih ada Prof gitu. Masih banyak banget orang tua yang jangankan untuk pilihan kuliah, untuk pilihan penjurusan IPA IPS aja itu masih banyak yang anaknya dipaksa masuk IPA gitu kan, anaknya dipaksa masuk IPA padahal anaknya potensinya di IPS gitu. Itu masih banyak yang terjadi, di SMA 5 juga ada gitu kan, tiap tahun pasti ada. Kalau di saya itu biasanya kami melakukan konferensi kasus gitu kan, kita panggil orang tua dan anaknya, kita lakukan konferensi, kita tanya. Mungkin anak-anak itu banyak banget yang nggak mau ngomong sama orang tuanya karena takut gitu kan. Jadi kita melakukan konferensi kasus, di situ anak-anak bisa leluasa berbicara. Apa sih keluhannya? Kamu maunya seperti apa? Inginnya seperti apa? Ada guru BK dan ada orang tua di sini. Ayo kita bicarakan supaya orang tua juga tahu gitu. Lalu kita lihat juga di situ dengan keputusan siswa tersebut, dia harus tahu dengan dia misalnya pilihan ke IPS, dia harus tahu dia nanti di IPS mau kuliah kemana jurusannya. Jadi jangan sampai pilihan yang dia pilih itu ya udah yang penting pilih aja gitu, karena saya nggak mau aja masuk IPA, tidak seperti itu. Jadi kita juga mengarahkan kalau mau ke IPS nanti kuliahnya jurusannya seperti ini gitu. Jadi supaya nanti orang tua juga punya pandangan, oh ternyata di IPS juga ada jurusan ini, jadi tidak monoton pilihannya hanya IPA aja. Jadi supaya orang tua juga bisa punya pikiran yang lebih luas terhadap pilihan anak gitu. Seperti itu sih Prof kalau dari SMA 5. 10 sama juga? Ya, kita kan seguru seilmu ya, Prof. Jadi kurang lebihnya sama. Enggak, karena kasus barangkali sekolahnya berbeda, barangkali. Oh, ternyata kalau ini ada treatment berbeda banyak juga sekali ya? melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Oh, kalau di ini kalau banyak yang bekerja kan begitu. Iya, Ya, betul. karena treatmentnya akan berbeda. Betul, Prof. Ya, perbedaannya apa namanya sama seperti tadi, cuman kami lebih menekankan ke data, Prof. Jadi tadi kan udah disebutkan oleh Bu Nuri juga, kalau nilainya mendukung ke arah minat dia, kita mengiyakan gitu. Tapi kalau misalnya nilainya tidak mendukung ke arah minat dia, kita sampaikan konsekuensinya. Kalau nilainya nggak mendukung, nanti akan berat begini gitu. Misalnya tadi nilai biologinya di bawah rata-rata misalnya, tapi dia minatnya ke kedokteran. Nah itu saya akan menyampaikan gini, ini kalau mau ke kedokteran harus belajar ini nih. Kalau orang lain belajar cuma sekali atau 2 kali bisa, mungkin kamu perlu belajar 3-4 kali saya bilang. Jadi seperti itu Prof. Siap. Jadi berbasis data gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Fitra. Ya. Baik, ini sepertinya segmennya harus kita akhiri terlebih dahulu. Nanti semakin seru ya Prof ya pembahasannya, dan Iya. kita akan melihat juga secara detail peran BK untuk mendampingi putra-putri ke perguruan tinggi seperti apa ya Prof ya. Dan juga kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan pihak eksternal. Siap. Baik, pemirsa IGTV, semakin seru kan pembahasan kita, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap dalam program Ruang Sekolah. Pemirsa IGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Ruang Sekolah dengan tema peran dan fungsi guru BK di sekolah.
Baik, masih bersama saya Rida Anjani dan juga Profesor Dr. Didin Mukadim dan dua narasumber kita, Pak Fitra dan juga Ibu Nuri. Baik Prof, tadi sudah banyak sekali nih pembahasan terkait dengan peran dan fungsi guru BK. Di segmen ketiga ini akan ada apa nih Prof pembahasannya Prof? Ya, karena guru BK itu kan membimbing, membina agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sekali. Karena SMA itu kata kuncinya adalah siswanya wajib melanjutkan ke pendidikan tinggi. Betul Kan gitu. sekali. Jadi ada kalimat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Iya. mengamanahkan begitu. Iya. Wajib ya Prof? Wajib, Wajib. hukumnya wajib gitu. Sehingga bukan bekerja, tapi wajib. Lain dengan SMK. Ini SMA ini siswanya diharapkan melanjutkan ke perguruan tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi daripada SMA yang Iya. bersangkutan. Sehingga tepatlah kalau seandainya menghadirkan guru BK, karena tahu persis bagaimana kemampuan siswa ini, apakah dia masuk ke program diploma, prodi mana yang berminat, yang diminati, termasuk tadi kalau ada masalah-masalah dengan orang tua yang dihadapi oleh guru BK. Iya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Bu terkait dengan tugas dan fungsi dari guru BK sendiri, ini salah satunya adalah harus mengantarkan putra-putri ke perguruan tinggi supaya mencapai apa yang diharapkan oleh para siswa-siswi. Kalau dari Bu Nuri sendiri seperti apa Bu? Ada program-program khusus kah Bu? Iya. Kalau di SMA 5 ataupun BK sendiri itu kan kita ada bimbingan karir namanya ya Mbak Rida gitu. Salah satu bimbingan karir itu di situ ada namanya layanan klasikal gitu. Di SMA 5 alhamdulillah BK-nya masih dapat 1 jam pelajaran untuk kami bertatap muka kepada siswa. Jadi di situ kami melakukan bimbingan klasikal, melakukan kalau kita tatap muka tuh saya biasanya melakukan bimbingan kelompok atau konseling kelompok gitu kan, kita melakukan beberapa layanan gitu. Nah, kalau selama pandemi ini untuk di kelas di SMA 5 itu untuk kelas 10 itu kita ada pengenalan dulu. Pengenalan dalam arti mengenalkan siswa, oh nanti kalian akan ke jenjang perguruan tinggi. Kalian harus tahu akan nanti melanjutkan kemana, gitu. Caranya seperti apa, persiapannya apa dulu, gitu kan. Jadi kalau di SMA 5 untuk kelas 10, kebetulan saya guru BK di kelas 10-nya, saya mempersiapkan siswa-siswa untuk ayo belajar. Jangan sampai ada nilai yang di bawah KKM karena itu sangat pengaruh untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi anak-anak benar-benar sudah tahu, jangan sampai berpikir gini, nanti aja kelas 12 mikirnya gitu ya. Justru kita harus persiapan dari kelas 10. Jadi jangan sampai anak-anak main-main kelas 10 karena merasa punya teman baru jadi masih keenakan gitu. Tapi justru ketika masuk kelas 10 SMA itu justru di situ awal mereka persiapan masuk ke perguruan tinggi, karena jalur rapot itu kan semua dimulai dari kelas 10. Jalur rapot masuk perguruan tinggi negeri maupun PTS itu kita harus mengumpulkan nilai dari kelas 10. Nah, makanya siswa-siswi di SMA 5 di kelas 10 itu kita kasih arahan seperti itu. Nanti berbeda lagi di kelas 11. Di kelas 11 mereka karena sudah tahu kelas 11 mereka nanti ditanyakan sudah punya pilihan mau kemana, sudah punya bayangan mau ke universitas mana gitu kan, seperti itu. Mereka sudah harus tahu masa depannya nanti mau kemana. Nah, nanti beda lagi di kelas 12. Di kelas 12 itu waktu belajar di kelas 12 itu sebentar banget ya Prof. Ya. Jadi sudah ada tidak ada lagi waktu untuk berdiskusi mau kemana. Yang banyak gitu ya. Terus nilainya ini begini, terus harus kemana, tidak ada lagi waktu untuk diskusi. Kelas 12 itu sudah pengambilan keputusan gitu. Jadi makanya kami persiapannya dari kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 12 itu mereka sudah yakin mau kemana, daftar kemana gitu. Tinggal kami sebagai guru BK tinggal mengarahkan, kalau mau ke sini jalannya ke sini, kalau mau ke sini kamu daftarnya di sini. Seperti itu Mbak Rida kalau di SMA 5. Oke, kalau dari Pak Fitra sendiri Pak? Ya, kurang lebih sama seperti tadi, apalagi nanti tahun ke depan ini kepala sekolah menginginkan guru BK mengikuti siswa gitu. Dalam arti yang tadi kelas 10 tahun ini, tahun depan kelas 11, tahun depan kelas 12, jadi mengikuti siswanya gitu Prof. Mbak Rida. Nah, jadi sama tadi mulai dari informasi, terus menggali gitu ya, terus kemudian mengidentifikasi nilai-nilainya, minat bakatnya, termasuk juga yang penting adalah biaya Mbak Rida, biaya untuk kuliah itu Prof gitu. Jadi pertama kali saya tanyakan ke mereka kalau soal biaya itu, saya mohon maaf ke kalian semua, di keluarga kamu yang kuliah berapa orang misalnya. Itu ternyata jawabannya juga mengejutkan gitu ya. Misalnya
baru 1-2 orang, baru misalnya bapak saya aja atau ibu saya aja atau om saya misalnya. Artinya dunia pendidikan perguruan tinggi di keluarga itu bukan hal yang biasa gitu. Bahkan bisa dibilang hal yang baru, Prof, gitu. Nah, itu kan berarti saya harus mengedukasi dulu anaknya, mengedukasi dulu orang tuanya bagaimana dunia perguruan tinggi itu gitu. Nah, dari situ kemudian baru oh ternyata begitu. Nah, baru kemudian masuk bicara ke soal biaya. Nah, kan tadi Prof juga menyebutkan ada UKT segala macam. Itu saya sampaikan gitu. Karena orang yang belum pernah berkuliah gitu, tanpa merendahkan mereka, tapi maksudnya mereka nggak punya bayangan kuliah itu seperti apa, bahwa di kuliah ada beasiswa, bahwa di kuliah ada sekarang kan namanya KIP ya, KIP kuliah gitu. Dan beasiswa pun bukan hanya beasiswa karena tidak mampu, beasiswa prestasi pun banyak, saya bilang. Betul. Baru mereka kebuka, oh ternyata begitu, oh ternyata begini gitu. Jadi kebanyakan ketakutan orang tua dengan perguruan tinggi adalah soal biaya, Prof. Gitu. Nah, setelah saya tanya di keluarga kamu yang kuliah berapa orang, saya tanya gitu. Mereka menyebut ada yang baru saya, ada yang dan seterusnya seperti itu. Nah, itu baru kemudian saya buka wawasannya gitu. Ternyata dunia kampus itu, dunia kuliah itu ada beasiswa, ada apa namanya sponsorship gitu ya, Prof ya. Artinya banyak dukungan, banyak peluang untuk biaya-biaya kuliah. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nggak perlu khawatir gitu, termasuk di Gunadarma sendiri ya, Prof. Ada Banyak fasilitas itu beasiswa banyak, ya, ya. Prof. Nah, mungkin Jadi Prof juga kalau bisa seandainya memberikan saya informasi tambah, nih, Prof, ya, terkait dengan itu, Prof. tambahkan kepada siswa-siswa sekalian, Gunadarma itu sebenarnya setiap tahun ada 15 program studi gratis. Gratis. Itu kan sebenarnya silakan, suatu saat ini tidak nyampe kepada siswa. Iya. Nah, Ya, baik itu program D3 atau program S1, ya. Dan itu akreditasinya A dan B, ya. Jadi kalau sekarang itu A itu unggul, ya. Jadi B itu barangkali sekarang kalimatnya adalah baik, karena nanti ada yang baik sekali, ya. Nanti C itu baik begitu, karena akan merubah dari proses akreditasi A, B, C sekarang jadi ada unggul, ada baik sekali, kemudian baik. Nah, pemberian beasiswa ini tentunya melihat daripada tadi kemampuan siswa, ya. Kalau mampunya di program D3, silakan ke D3. Kalau mampunya S1, S1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fasilitas KIP kuliah. KIP kuliah. Yang dulunya bidik misi. Bidik misi. Ya kan? Nah, itu juga ada di Gunadarma. Ya. Malah sekarang ini didorong. Silakan siswa-siswa yang tidak mampu, jangan berhenti. Ya. Makanya saya katakan itu, ini undang-undangnya jelas. Harus melanjutkan. Jadi kalau alasannya itu adalah masalah biaya, tapi bukan karena alasan kemampuan, harusnya itu tidak ada yang namanya tertinggal di SMA. Iya. Lanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian juga kalau seandainya ada non akademik, juara catur, katakan begitu ya, juara tenis, meja dan seterusnya, itu juga ada fasilitas beasiswa. Termasuk di dalamnya juga kalau seandainya ada dari sisi-sisi keagamaan, hafiz, kan gitu kan. Jadi ada hal-hal yang demikian. Silakan diikuti. Tapi suatu saat ini telat. Yang di benak mereka itu hanya di PTN. Padahal swasta itu banyak sekali memberikan fasilitas beasiswa. Baik untuk siswanya, termasuk gurunya Pak Fitra ini sedang ambil S2. Ya, artinya ada beasiswa juga, bukan hanya untuk siswanya, tapi juga untuk gurunya. Nah, ini artinya Gunadarma sudah peduli dalam rangka peningkatan SDM. Peningkatan SDM. Sehingga siswa-siswa sekalian, saya ajak pada kesempatan ini barangkali yang sekarang kelas 11 mau sebentar lagi kelas 12 ini kan sebentar lagi kan masuk ke kelas 12, silakan memanfaatkan peluang ini sehingga ini siswanya tinggal di Depok. Kenapa harus jauh-jauh? Jauh-jauh. Betul. Ya kan? Ada di sini dan saya kira perguruan tinggi Gunadarma tidak kalah lah dengan perguruan tinggi termasuk dengan PTN. Iya. Ya, jadi saya kira informasi-informasi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran agar BK juga bisa menyampaikan kepada siswa-siswanya bahwa kalau seandainya memang tidak ada pilihan lain ke PTN, salah satunya ke PTS, barangkali Gunadarma sebagai alternatif pilihan yang utama. Saya kira itu. Dan para siswa-siswi dapat mendapatkan informasi tersebut langsung dari guru BK ya, Prof ya? Iya, betul. Karena guru BK kan jembatannya ya, Prof Jembatannya, ya. betul, jembatannya gitu. Dan 5 dan 10 saya datanya punya, alhamdulillah lah, banyak sekali yang memilih Gunadarma gitu. 5 dan 10. Oke, baik, berkaitan dengan informasi yang mungkin disampaikan dengan para siswa-siswi ini seperti apa pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh para guru BK untuk mendistribusikan informasi tersebut, Bu? Kalau di SMA 5 untuk pemanfaatkan teknologi, karena memang itu sekarang pandemi, jadi komunikasi itu
teknologi itu satu-satunya komunikasi kita ya sekarang. Wajib. Media Jadi memang oriented harus sekarang kita manfaatkan dengan Iya. sebaik mungkin ya Prof gitu kan. Ya, kalau untuk di SMA 5 untuk informasi terkait perguruan tinggi negeri maupun swasta, alhamdulillah tidak terkendali. Maksudnya tetap tersampaikan ke semua siswa bahkan ke orang tua. Di awal biasanya itu di Januari itu kami di BK melakukan Zoom meeting dengan orang tua siswa kelas 12, menyampaikan semua informasi nanti siswa akan tahapannya akan seperti apa untuk mendaftar perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nanti akan ada info tentang apa aja itu kami sampaikan ke orang tua. Jadi masalahnya gini, beberapa kali itu saya sering mendengar keluhan orang tua, infonya nggak nyampe dari anaknya gitu kan. Makanya wah, apalagi setelah pandemi gini kita juga susah tatap muka, makanya Iya. oh ya udah kita akhirnya ada Zoom dengan orang Zoom, tua. iya, Jadi bukan betul. hanya dengan siswa, tapi kami menyampaikan informasi itu ke orang tua juga Prof, supaya tidak ada miss gitu. Jadi untuk informasi kita selain Zoom yang tadi saya sebutkan juga saya ada grup PTN IPA dan grup PTN IPS. Fungsinya kenapa sih dibikin 2 grup gitu kalau di SMA 5 itu supaya tidak tumpang tindih. Takutnya kalau saya informasi untuk yang jurusan ke IPA, anak IPS baca malas bacanya gitu kan, karena bukan buat saya gitu. Ujung-ujungnya tuh chat jadi banyak karena nggak kebaca-baca gitu. Jadi diskusinya memang untuk anak IPA dan untuk IPS. Jadi di situ anak-anak juga bisa leluasa. Kalau beda jurusan kadang nggak, malu ada anak IPA di situ gitu kan, suka kayak gitu. Jadi kalau di saya diskusinya dibedakan untuk IPS dan IPA. Iya. Jadi apapun informasi dari luar, dari eksternal itu saya langsung share ke anak-anak di grup itu. Nanti ketika ada pertanyaan atau mereka mau mendaftar, itu bisa langsung japri ke saya atau janjian ketemu, kita konseling di ruang BK. Seperti Iya. itu, Prof. Baik. Apakah sama dengan 10, Pak? Iya, kurang lebih sama, Prof. Tadi seperti yang disampaikan Bu Nuri, kan ada pertemuan dengan orang tua. Nah, sekarang kan masih libur nih, Iya. beberapa minggu depan ya. Iya. Minggu depan ya? Minggu Lihat, depan Pak? sudah masuk. Iya, minggu depan Mulai masuk nanti dijadwalkan juga pertemuan virtual itu, Zoom tadi dengan orang tua. Itu juga biasanya dengan anaknya juga. Jadi biar sekalian ngobrolnya gitu. Orang tuanya maunya apa, anaknya maunya gimana gitu kan. Jadi biar bisa bergabung begitu. Terus juga sama tadi ada melalui grup WA juga gitu kan. Nah di situ ya itu kalau tadi yang Bu Nuri sampaikan, kita udah jadi kayak operator, Prof. 24 jam, mereka nanya nggak kira-kira gitu kan. Nanya melulu gitu. Kadang pertanyaan gak penting ya Pak Iya. Fitra ya, saking takutnya. Iya, waktu daftar SNMPTN yang tahun lalu ya, kamu udah bikin akun, udah apa namanya, udah cek email, udah terima, ya udah Terus diapain diaktif. lagi Pak, gitu ya. Terus gitu ya. Sampai segitunya. Itu dari email kan harus diaktifin. Udah diaktifin belum? Udah diklik belum? Belum Pak, coba klik. Oh iya Pak, apa begitu doang gitu. Terus kadang sampai klik yang mana lagi ya Bu? Iya. Sampai seperti itu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan siswa yang mendetail gitu kan, yang memang kadang menjadi kita jadi ketawa sendiri. Ya ampun, Iya. kadang kalau saya sampai gini, ya udah deh besok di ruang BK aja gitu. Kadang kalau kita telepon gitu kan agak susah ya Prof Iya. gitu kan. Jadi ya udah besok aja daftarnya di ruang BK gitu, Ibu bantu seperti itu. Karena kedekatannya dengan siswa. Iya. Iya, betul. Jadi, saya ingin dikit-dikit ingin tanya, dikit-dikit Iya, jadi kedekatan. anak siswa juga tidak sungkan untuk bertanya gitu, Prof. Iya. Ya Baik. begitu kurang lebih. Prof. Baik, untuk kegiatan kerjasama sendiri antara BK dengan pihak eksternal ini seperti apa? Mungkin dari Pak Ya, Fitra dulu. kerjasama kami dari SMA 10 terbuka ya. Artinya saya juga bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan Wakahumasnya gitu. Bahkan mendorong gitu. Ya Pak Fitra, silakan buat kerjasama dengan kampus, baik negeri maupun swasta, termasuk dengan Bunda Dharma sudah ya Prof ya? Udah. Jadi terbuka, enggak. Ya informasi yang kami terima ya sama seperti Bu Nuri, langsung kami berikan ke ke anaknya atau ke wali kelasnya. Ke wali kelas kami misalnya ini tolong sampaikan ke orang tua, kan biasanya wali kelas punya grup orang tua ya. Nanti dari wali kelas ke orang tuanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Baik. Dari Bu Nuri sendiri seperti apa? Kalau dari SMA 5 sama sih, sama seperti SMA 10. Kalau untuk kerjasama dengan eksternal, kita sangat terbuka, bahkan memang itu yang ditunggu-tunggu gitu kan, karena informasi dari luar itu memang sangat penting. Orang tua juga butuh informasi itu gitu. Jadi memang kalau untuk di SMA 5 biasanya kan juga ada edufair gitu Iya. ya Prof ya, Iya. ada kampus expo Iya. gitu. Jadi
kemarin selama pandemi untuk Edufair dan Kampus Expo akhirnya kita secara virtual Virtual, tetap. iya. Jadi walaupun memang dengan keadaan pandemi itu informasi dari eksternal itu juga tidak terhalang gitu. Jadi yang penting kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada supaya informasi tetap tersampaikan. Seperti itu. Betul, tersampaikan. Ya, karena pada saat pandemi ini kan suatu saat siswa ini kan jarang tatap muka ya, Bu. Iya. Jadi kalau pada saat konsultasi mau meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi, biasanya kan mereka itu melalui komunikasi, Iya. kan gitu. Ada kendala nggak sih, Bu, setiap siswa itu kendalanya barangkali pada saat menyampaikan sesuatu, karena ini kan tidak semua siswa barangkali pulsa dan segala macam salah Iya. satunya bisa Iya. gitu Bisa kan. jadi kendala. Ataukah jaringan misalnya kan gitu Iya. ya. Barangkali selama ini menghadapi kendala oleh guru-guru BK. Silakan. Kalau kendala pasti ada, namanya sistem pasti banyak kayak error ya Mbak ya, gitu kan. Kalau kendala pertama juga untuk pandemi ini kan kuota itu nggak main-main gitu kan, nggak semua orang juga punya akses wifi di rumahnya masing-masing gitu. Jadi memang ada bantuan dari Kemendikbud untuk pulsa, tapi kan kadang Zoom itu bisa classmate segala macam itu kan butuh kuota. Nah, ada beberapa kami menemukan kasus di SMA 5 itu banyak siswa yang ternyata tidak ikut BDR. Kenapa? Sampai saya telepon nggak bisa-bisa. Akhirnya saya melakukan home visit gitu kan, ternyata terkendali di pulsa dengan background keluarga yang mungkin memang anaknya biasa, ada beberapa yang anaknya banyak, jadi kuotanya dibagi-bagi seperti itu. Jadi alhamdulillah ada beberapa siswa yang kami bantu untuk pembelian kuota, Prof, gitu. Jadi kalau di SMA 5 alhamdulillah kami bisa membantu untuk siswa-siswa yang terkendala masalah pulsa. Jadi tidak ada lagi alasan tidak ikut BDR karena nggak ada pulsa kuota gitu. Sebisa mungkin kita membantu bagaimana sih supaya siswa ini tetap bisa belajar dari rumah gitu kan. Karena di masa pandemi ini kalau untuk komunikasi memang itu yang utama gitu kan. Jaringan juga gitu, itu pasti ketika kita Zoom ada yang tidak bisa masuk karena jaringan, itu pasti. Nah seperti hal-hal yang seperti itu nanti biasanya kalau yang memang kurang paham atau nanti terkendala di jaringan bisa japri ke saya atau ke teman-teman BK yang lain, atau bisa bertemu dengan janjian seperti itu. Kalau terkendala dengan jaringan biasanya kita melakukan tatap muka seperti itu. Ya. Baik. Kalau di 10 kurang lebih sama seperti itu. Apa namanya? Kalau sudah biasanya laporan dari wali kelas ya, udah 3 kali dia nggak muncul nih di Zoom gitu kan, mereka lapor ke udah dipanggil nggak ada respon, akhirnya mereka lapor ke BK. Nah setelah lapor diundang ke sekolah, ya duduknya tentu seperti ini, berjarak seperti itu. Ya sama tadi muncul pertanyaannya, ada yang nggak punya HP, Prof. Nah itu. Ya pulsa, termasuk jaringan, termasuk. Nah kalau di SMA 10 kalau kendalanya teknis seperti itu, dipersilakan belajarnya di sekolah, Prof, di lab komputer. Jadi di sekolah menyediakan lab komputer dengan duduk berjarak seperti itu, mereka belajarnya di sekolah dengan menggunakan lab komputer. Nah kalau untuk konsultasi, untuk konseling, saya pandu dari yang mereka pahami. Misalnya kayak tadi, apa yang sudah kamu lakukan? Ini. Terus udah sampai mana misalnya, gitu kan saya tanya gitu. Nah kalau misalnya mereka dengan chat, dengan teks gitu belum paham, yaudah kamu telepon deh, atau bapak telepon ya misalnya, telepon. Nah, telepon kan baru nyambung tuh suaranya. Ada juga bahkan orang tua, Pak saya video call ya gitu. Iya, saya juga pernah. Dia penasaran gitu kan, nggak ketemu dengan apa namanya, dengan audio, dia mau video call gitu, mau video call. Ya udah Bu silakan gitu, udah baru itu mau video call. Oh begitu, baru jelas, baru ngerti gitu. Nah ada juga yang sampai, Pak ketemu aja deh Pak di sekolah, ya udah janjian tadi kan, akhirnya janjian, saya terangin gini, oh iya ya gitu, baru jelas, baru ini gitu. Jadi beda-beda orang sih Prof, ada yang cukup dengan teks, ada yang dengan audio gitu, ada yang video call, ada yang harus ketemu gitu. Jadi solusinya tetap aja tatap muka kalau soalnya itu ya. Iya, Ada, atau tapi nggak video semua. call. Tidak semua. Ada tapi ada gitu. Karena Iya. saya juga pernah menemukan siswa yang
tidak mengerjakan tugas, ternyata pas saya konseling dia tidak mengerti menggunakan Google Classroom, tidak tahu caranya mengirim tugasnya kemana, caranya seperti apa. Makanya tugas nggak ada yang masuk sampai 1 bulan, kok ini anak udah dipanggil tapi nggak muncul. Akhirnya kita home visit, ternyata pas saya konseling ternyata tidak mengerti, tidak paham gimana caranya Google Classroom. Terus ada edukasi terlebih dahulu ya Bu untuk penggunaannya itu. Karena kan tidak semua juga siswa ketika diberikan pemahaman, tidak semua siswa cukup sekali gitu kan. Ada yang sekali. Ada yang 2-3 kali baru paham, seperti itu Prof. Ya. Prof, ternyata waktunya nih sudah harus selesai nih Prof. Kita masih masih menarik nih untuk membahas diskusi pada tema kali ini. Tapi mungkin sebelum kita menutup ya Prof ya, mungkin Prof mau sedikit menyimpulkan nih Prof diskusi kita untuk hari ini seperti apa? Iya, pertemuan ini sangat berbahagia karena sejak siswa itu masuk ke SMA sudah dikelola dengan baik para guru BK. Nyatanya begitu minat juga diperhatikan pada saat proses mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, termasuk di dalamnya bagaimana dia memilih perguruan tinggi, memilih prodi yang tepat. Ya. Ini adalah tugas BK yang sangat luar biasa. Katanya tadi ada tugasnya dunia akhirat, ini luar biasa. Ya, karena tidak siang, tidak malam, termasuk pagi dan malam, pagi dan sore. Ini semacam restoran Padang ini. 24 jam harus siap selalu sore dan siang malam. Harus standby. Ya, tentunya diharapkan agar anak-anak sekalian kehadiran guru BK ini bermanfaat ya, karena tanpa guru BK barangkali anak-anak sekalian kemana harus mengadu begitu ya. Dan tentunya saya sekali lagi pada kesempatan ini terima kasih, mudah-mudahan nanti saya minta closing statementnya kira-kira acara ini seperti apa, karena paling tidak memberikan gambaran kepada siswa-siswa sekalian yang melihat barangkali kok tiba-tiba ada guru saya ada di sini gitu. Nah, dalam rangka apa, mudah-mudahan memberikan kontribusi kepada siswa-siswa dan orang tua agar mereka melihat tayangan ini karena ini bermanfaat bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan ataupun yang sekarang sedang kelas 10 dan kelas 11. Ya, betul sekali. Mungkin sebelum ditutup ya Prof ya, kami berikan kesempatan untuk narasumber memberikan sedikit singkat closing statement dari Bu Nuri. Ya, kalau dari saya untuk siswa-siswi hebat SMA 5 dan SMA seluruh yang ada di Indonesia, yang pasti jangan pernah menyerah untuk merasa tidak bisa kuliah gitu, karena ternyata semua di perguruan tinggi negeri maupun swasta itu sangat banyak beasiswa. Yang penting asal kita mau mengejar itu ya? Semua, iya. Ya, dan yang pasti kalian sudah tahu untuk ke arah situ pasti jembatannya mana, ke guru BK. Silahkan jangan malu bertanya ya Prof gitu kan. Jangan malu bertanya, jangan berpikir enggak antar nanti dimarahin sama guru BK. Tidak, karena kami justru di sini mengarahkan kalian, memberikan jalan ketika kalian memang mau berusaha untuk masa depan kalian. Banyak jalan, tidak mungkin tidak ada seperti itu. Jadi jangan merasa orang tua saya tidak kuliah dan mungkin dari segi biaya tidak mampu. Jangan. Itu hanya kendala seperti itu hanya menjadi motivasi kalian yang akhirnya nanti jadi down. Jangan. Justru itu dijadikan motivasi. Wah, saya harus jadi lebih dari orang tua saya gitu. Gimana caranya saya harus dapetin beasiswa seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Nuri. Monggo silakan, Pak Fitra. Terima kasih Mbak Reda untuk anak-anakku di SMA Negeri 10 Depok dan anak-anak SMA dimanapun berada. Yang pertama, kenalanlah dengan guru BK kalian. Kalau kalian belum kenal gitu ya, kenalan dulu gitu. Sekarang guru BK tuh asik-asik gitu, bisa diajak ngobrol apa aja gitu ya. Dari yang bercanda sampai yang serius bisa gitu ya. Apalagi kalau kalian serius merencanakan kehidupan kalian di masa depan, ke pendidikan kalian dan seterusnya, silakan berkenalan dan curahkan isi pikiran, perasaan kalian ke guru BK gitu. Kalian bisa menceritakan apapun ke guru BK gitu. Menyenangkan gitu ya, berada dengan guru BK itu menyenangkan insya Allah. Buktinya ya insya Allah kami berdua, saya di SMA 10, Bu Nuri di SMA 5 dan hampir semua teman guru BK yang saya kenal, saya ada teman di Padang, ada teman di Bandung, orangnya semuanya asik-asik gitu ya. Diajak ngobrol tuh enak Prof itu. Ya Prof juga pasti ketemu guru BK di mana-mana pasti modelnya kurang lebih sama Prof. Sama. Fun, menyenangkan gitu ya. Jadi
silakan temui guru BK kalian dan bicarakan apa yang ingin menjadi rencana kalian ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rida. Terima kasih banyak, Prof. Fitra. Prof, sepertinya kita harus ini ya, Ya, Prof ya, menutup betul. program Ruang Sekolah kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Terima kasih. narasumber hari ini, Pak Fitra, Bu Nuri, dan juga Prof Didin. Terima kasih sudah berkenan menemani saya untuk Sama-sama, memandu program terima Ruang kasih Sekolah juga, kali Mbak ini. Rida. Baik pemirsa UGTV, 1 jam sudah kami membersamai Anda dalam program Ruang Sekolah bersama dengan guru BK dari SMA Negeri 10 Depok dan juga SMA Negeri 5 Depok. Semoga apa yang kami diskusikan dapat memberikan manfaat, ilmu, dan juga insight baru kepada para pemirsa dan juga para siswa-siswi yang menonton acara kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program Ruang Sekolah melalui channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, atau streaming di tv.gunadarma.ac.id atau di ugtv.co.id. Tayangan ini juga dapat Anda saksikan kembali melalui channel YouTube kami yaitu UGTV Official. Jangan lupa di komen, like, dan juga di subscribe. Saya Rida Anjani mewakili narasumber pada hari ini dan juga Prof Didin selaku co-host dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.